Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pinjaman Uang. Sebelumnya perkenalkan pembuka makalah saya sendiri yang bernama Nadia Ulfa dan 2 orang lagi rekan saya yang bernama Nurul Salifah dan Fira Adha HR. Baik, langsung saja saya sendiri yang akan menjelaskan pengertian apa itu pinjaman atau kredit dan pembiayaan kredit. 1. Pengertian pinjaman kredit mempunyai dimensi yang beraneka ragam, dimulai dari arti kata kredit yang berasal dari bahasa Yunani, kreder, yang berarti kepercayaan akan kebenaran yang dalam praktek sehari-hari. Yang kedua, jenis-jenis pinjaman atau kredit. Ada beberapa jenis yang dikemukakan oleh Kashmir dalam bukunya Manajemen Perbankan, diantaranya yaitu: poin A, dilihat dari segi kegunaan untuk kredit investasi dan kredit modal kerja. Poin B, dilihat dari tujuan kredit, yaitu kredit produktif dan kredit konsumtif, kredit perdagangan. Poin C, dilihat dari segi jangka waktu, yaitu seperti kredit jangka waktu pendek, kredit jangka waktu menengah, dan kredit jangka waktu panjang. Poin D, dilihat dari segi jaminan, yaitu kredit dengan jaminan dan kredit tanpa jaminan. Poin E, dilihat dari segi dilihat dari segi sektor usaha, yaitu seperti kredit pertanian, kredit peternakan, dan kredit industrian, dan lain-lain. Nah, yang ketiga yaitu syarat pemberian pinjaman atau kredit. Pada dasarnya, kredit adalah pemberian pinjaman uang atau barang oleh pemilik uang atau kreditor terhadap pihak yang meminjam, yaitu debitor, berdasarkan atas kepercayaan. Debitor yang membutuhkan pinjaman biasanya akan diwajibkan oleh bank untuk meminjamkan barang atau agunan yang dimiliki. Masih ada beberapa syarat pemberian kredit oleh bank yang wajib dipenuhi agar dapat dicairkan. Yang pertama yaitu karakter, yang kedua yaitu kemampuan, dan yang ketiga yaitu jaminan, 4 yaitu modal, dan kelima yaitu kondisi ekonomi. Baik, saya akan menjelaskan tentang kebaikan dan keburukan pemberian pinjaman atau kredit. Kebaikannya ialah meningkatkan produktivitas modal, memperlancar tukar menukar, meningkatkan peredaran barang. Keburukannya ialah hidup konsumtif, jumlah uang yang beredar bertambah atau inflasi dan spekulasi. Pengertian pembiayaan adalah menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, pembiayaan prinsip syariah ialah penyediaan atau tagihan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain dan diwajibkan dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Unsur-unsur pembiayaan ialah, adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pembiayaan menurut Kashmir ada 4, yaitu kepercayaan, jangka waktu, resiko, dan balas jasa. Yang kedua di sini jenis-jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan divisi unit. Jenis-jenis pembiayaan menurut sifat penggunaan dapat dibagi menjadi beberapa, yaitu salah satu diantaranya yaitu poin A, pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha. Yang poin B, pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Dan poin C, berdasarkan dari segi unsur balas jasa, pembiayaan atau mekanisme
mekanisme pengambilan keuntungan operasional. Pembiayaan dibagi dalam dua jenis, pembiayaan yaitu pembiayaan secara konvensional dan pembiayaan secara syariah. Yang keempat yaitu tujuan pembiayaan. Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip Islam adalah meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha, baik di sektor industri, pertanian, maupun perdagangan, untuk meningkatkan produksi dan distribusi barang-barang dan jasa. Yang kelima yaitu fungsi pembiayaan. Fungsi pembiayaan ada 3, yaitu yang pertama adalah memberikan pembiayaan dengan syarat prinsip syariah, yaitu dengan menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur. Yang kedua yaitu memberikan kaum duafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak memenuhi persyaratan oleh bank konvensional. Yang ketiga yaitu membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan rentenir dengan cara memberikan pendanaan untuk usaha yang dilakukan. Yang keenam yaitu prinsip pembiayaan. Dalam melakukan penilaian permohonan terhadap pembiayaan bank syariah, bagian marketing harus memperhatikan beberapa prinsip utama. Di dalam perbankan syariah, prinsip tersebut dikenal 5C tambah 1S, yaitu karakter, capacity, collateral, capital, condition, dan syariah. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil adalah pinjaman atau kredit, yaitu penyerahan barang atau jasa oleh satu pihak kepada pihak yang lain atas dasar kepercayaan, dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit dengan tanggal yang telah disepakati. Pembiayaan yaitu penyediaan uang atau tagihan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka. Sekian presentasi dari makalah kami yang berjudul pinjaman uang. Apabila terdapat banyak kesalahan kata maupun tingkah laku, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.